teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Legal Drafting Community. Perkenalkan, nama aku Atsmi Siregar dari Divisi Pelatihan Kompetisi Legal Drafting Community Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini aku ingin membawakan drafting media dengan materi Legal Opinion. Jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, aku harap teman-teman bisa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita agar kita lebih bersemangat nih untuk memberitahukan wawasan seputar naskah hukum. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke materi yaitu legal opinion. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya pengertian dari legal opinion ini apa? Nah, aku di sini ingin menerangkan nih, legal opinion diambil dari bahasa Latin yaitu ius dan opinium. Ius adalah hukum dan opinium adalah pandangan atau pendapat hukum. Jadi, kalau kita simpulkan secara umum, pengertian dari legal opinion ini sendiri adalah pandangan atau pendapat secara hukum yang disampaikan oleh penasihat dan juga konsultan hukum kepada suatu permasalahan hukum. Nah, legal opinion sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisa masalah-masalah hukum, mengungkapkan fakta-fakta yang terdapat di dalam masalah hukum tersebut, dan juga menjadi langkah awal sebagai penyelesaian masalah dalam hukum tersebut. Nah, kegunaan dari legal opinion ini itu apa sih teman-teman? Nah, di sini yang memberitahu nih kegunaan dari legal opinion itu sendiri yaitu pedoman sebagai pengambil keputusan dalam permasalahan hukum itu sendiri, dan juga menganalisis, bisa sebagai penganalisisan dalam masalah hukum sendiri, dan menghindari adanya sengketa atau permasalahan-permasalahan hukum lainnya yang akan timbul. Jadi legal opinion ini sebagai langkah awal dan juga untuk mencegah permasalahan-permasalahan hukum lainnya yang akan timbul. Jika tadi aku sudah membahas tentang kegunaan, tujuan, dan juga pengertian dari legal opinion, maka sekarang aku ingin membahas nih tentang prinsip pedoman yang dipakai dalam legal opinion ini sendiri. Yaitu yang pertama, hukum yang digunakan ialah harus hukum Indonesia. Jadi penasihat hukum, pengacara, atau advokat dalam membuat legal opinion sendiri haruslah menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan juga yang kedua, legal opinion ini harus ditulis secara tegas, logis, dan juga jelas, yang berartikan bahwa pendapat-pendapat yang disampaikan oleh penasehat hukum yang di dalam legal opinion sendiri harusnya bisa dipikirkan secara logika dan juga jelas permasalahan hukumnya dan tegas, dan harus juga berbahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak menjadi jaminan, yang berartikan bahwa legal opinion ini tidak menjadi jaminan benar atau salahnya dari suatu permasalahan tersebut, karena legal opinion ini yang tadi aku sudah sampaikan adalah pendapat atau pandangan dari si advokat, penasihat hukum maupun pengacara hukum itu tersendiri. Yang keempat, jujur dan lengkap. Kalau teman-teman bertanya nih, kedudukan dari legal opinion ini sebagai dasar hukum tuh apa sih kak? Nah, kedudukan dari legal opinion ini sendiri dalam dasar hukum adalah sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu permasalahan hukum di dalam persidangan. Jadi, karena legal opinion ini memuat pandangan dan pendapat dari penasehat dan pengacara hukum itu sendiri, jadi hakim ini dapat mempertimbangkan isi dari legal opinion itu sendiri, dan jika legal opinion ini memenuhi syarat, maka legal opinion ini memiliki kekuatan hukum yang pasti. Sekarang aku ingin menjelaskan nih tentang muatan apa saja sih kak yang ada di dalam legal opinion ini sendiri. Nah, muatan yang ada di dalam legal opinion ini sendiri ada yaitu 1. Pokok permasalahan atau isu. 2. Fakta dari permasalahan itu sendiri atau fact. 3. Aturan hukum yang dapat atau mungkin dapat diterapkan di dalam kasus tersebut. 4. Penerapan hukum atau application. 5. Kesimpulan yang berisikan nasihat dari advokat. Dan juga unsur dari legal opinion itu sendiri yaitu pertama, kedudukan perkara. 2. Dasar hukum. Ketiga, pendapat hukum. Jika teman-teman tertarik dalam menulis legal opinion ini, maka aku akan menjelaskan sistematika penulisan dari legal opinion ini.
Yang pertama, haruslah diuraikan fakta dan juga kronologis kejadian atau suatu permasalahan hukum. Yang kedua, adanya permasalahan hukum yang akan kita bahas di dalam legal opinion ini sendiri. Yang ketiga, adanya bahan-bahan pendukung yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, seperti adanya dokumen-dokumen pembukti dan juga adanya bukti-bukti lain. Dan juga yang keempat, adanya dasar hukum dan perundang-undangan yang terkait. Jadi dalam legal opinion ini haruslah ada dasar hukum, yaitu dasar hukum yang dipakai di Indonesia dan juga perundang-undangan yang terkait di dalam permasalahan itu. Yang keempat, adanya analisa atau pendapat hukum. Yang kelima, yaitu kesimpulan dan saran atau solusi penyelesaian dari permasalahan hukum tersebut. Kalau tadi kita sudah membahas tentang sistematika penulisan dari legal opinion ini sendiri, maka sekarang aku ingin memberitahu teman-teman nih tentang do and done untuk melakukan penulisan legal opinion ini sendiri. Yaitu yang pertama, teman-teman harus memperhatikan nih regulasi atau undang-undang yang ada di dalam permasalahan hukum itu tersendiri yang akan teman-teman gunakan di dalam legal opinion ini sendiri. Yang kedua, kalimat yang digunakan haruslah secara logis, jelas, tegas, tata bahasa juga harus digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, memperhatikan fakta-fakta yang ada di dalam permasalahan hukum tersebut. Yang keempat, fakta-fakta yang teman-teman gunakan di dalam legal opinion itu sendiri haruslah berdasarkan data dan fakta yang valid, karena akan mempengaruhi nih tentang regulasi dan peraturan hukum apa yang teman-teman gunakan nantinya di dalam legal opinion ini sendiri. Yang keenam, legal opinion hanya digunakan dalam aspek dan spektrum hukum. Yang ketujuh, tidak memberikan janji atau jaminan. Yang kedelapan, memberikan tuduhan tidak mendasar. Jadi, dilarang ya memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak mendasar atau tidak mempunyai dasar hukum atau peraturan perundang-undangan. Usai sudah aku menjelaskan terkait materi dari legal opini, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan aku harap teman-teman selalu cek video terbaru dari channel YouTube Legal Drafting Community Untirta. Aku Asmi Siregar dari Divisi Pelatihan Kompetisi, pamit undur diri. See you soon di next video. Bye!